Kali bahwa Bawaslu Kota Balikpapan ini dalam melakukan pengawasan tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jadi kami punya pengawas di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, sampai nanti di tingkat tempat pemungutan suara atau disebut dengan pengawas TPS. Salam awas. Kembali lagi bersama Opsi, obrolan seputar demokrasi Bawaslu Kota Balikpapan. Baik sahabat Bawaslu, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Sri Kandi Bawaslu Kota Balikpapan, komisioner paling cantik tentunya, satu-satunya komisioner wanita yang ada di Bawaslu Kota Balikpapan. Bersama kita telah hadir Ibu Farida Asmawana SSI, betul Bu ya? Iya, betul sekali. Baik, luar biasa. Beliau adalah koordinator divisi SDM, sumber daya manusia dan organisasi ya? Iya. Betul Bu. Baik, hari ini kita sudah berada di tahapan setelah terlaksana pilkada, bahkan setelah pelantikan. Tentunya sebelum kita sampai pada tahap ini, kita berada di tahap mana? Di mana adanya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020, betul ya? Iya, betul sekali. Tentunya Bu Kordif pasti punya kisah, punya cerita tersendiri bagaimana proses Bawaslu melaksanakan pilkada di tahun 2020 kemarin. Selaku koordinator divisi sumber daya manusia, kira-kira ada kisah apa yang mungkin bisa dibagi kepada sahabat Bawaslu seperti itu? Mungkin bisa jadi bagaimana proses perekrutan jajaran Bawaslu yang ke bawah kan. Tentunya Bawaslu kan tidak hanya bekerja sendiri. Iya. Ada Bawaslu tingkat di bawah seperti Panwascam seperti itu. Benar. Bagaimana Bu? Ada tantangan tersendiri atau ada kisah menarik yang bisa dibagi kepada sahabat Bawaslu di rumah? Siap Mas. Ya. Terima kasih Mas, siapa namanya? Amrin Bu. Iya, Mas Amrin. Ya, benar sekali bahwa Bawaslu Kota Balikpapan ini dalam melakukan pengawasan tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jadi kami punya pengawas di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, sampai nanti di tingkat tempat pemungutan suara atau disebut dengan pengawas TPS. Ya, dimulai dari pengawas kecamatan itu kita rekrut sekitar di bulan Desember untuk mengawasi tahapan di bulan Januari. Nah, pengawas kecamatan ini di 6 kecamatan di Kota Balikpapan dipilih sebanyak 18, di mana tiap kecamatan ada 3. 3 orang. Iya, 3 orang. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita sama-sama ketahui bahwa di bulan Maret 2020 kita menghadapi namanya pandemi COVID-19. Yeah. Ini sempat dinonaktifkan. Nah, sebelum dinonaktifkan kecamatan, kita sempat merekrut namanya pengawas kelurahan. Ada 34 kelurahan di Balikpapan, kita rekrut sebanyak 34. Nah, ini juga mendapatkan imbas penonaktifan. Jadi penonaktifan pengawas kecamatan dan kelurahan ini terjadi selama 2 bulan, yaitu di bulan Maret, 3 bulan, Maret, April, Mei. Jadi diaktifkan kembali di bulan Juni. Seperti itu, Mas. Baik, kemudian tadi Ibu menyampaikan bahwasanya akibat pandemi teman-teman atau sahabat-sahabat dari pengawas kecamatan maupun tingkat kelurahan itu terjadi penonaktifan. Iya. Jadi bagaimana nasib mereka ini ketika proses penonaktifan ini seperti itu? Tentunya kan mereka pasti dilantik untuk melaksanakan tugas dalam jenjang waktu beberapa waktu. Iya. Ketika terjadi penonaktifan ini seperti apa? Apakah mungkin dirumahkan dulu atau seperti apa? Yang kemudian akhirnya bulan Juni. Bulan Juni ditarik kembali. Artinya paling tidak mungkin apakah komunikasi itu tetap jalan atau mungkin setelah penarikan di bulan Juni itu memilih ulang atau tetap dengan orang yang sama? Mungkin itu penting untuk disampaikan kepada sahabat Bawaslu di rumah. Iya. Jadi selama 3 bulan penonaktifan, kita mengaktifkan kembali di bulan Juni. Ini diterbitkan SK. Saat pelantikan kita menerbitkan SK untuk mereka bertugas. Saat penonaktifan kita juga membuatkan SK di mana mereka artinya ada tahap penonaktifan. Nah, setelah itu dengan orang yang sama gitu ya, kita mengaktifkan kembali ya. Artinya tidak dilakukan perubahan baru. Iya. Jadi mengaktifkan kembali di bulan Juni sehingga mereka bisa bekerja lagi. Saat itu kondisi pandemi
sudah mulai menurun. Jadi Bawaslu Kota Balikpapan melalui Bawaslu RI berani untuk mengaktifkan kembali supaya mereka bisa bekerja lagi mengawasi tahapan Pilkada 2020. Wow, luar biasa, luar biasa. Baik, tentunya tadi juga di awal Ibu sudah menyampaikan selain perekrutan pengawas kecamatan dan desa, kelurahan desa, ada juga ujung tombak Iya. Bawaslu tentunya, pengawas Iya. TPS. Nah, sahabat-sahabat pengawas TPS ini pastinya dilakukan perekrutan dalam beberapa waktu sebelum pemilihan, dan kita ketahui sendiri pemilihan kita tahun kemarin tuh ya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya ini dalam kondisi pandemi. Nah, bagaimana proses perekrutan teman-teman yang di ujung tombak ini pada saat kondisi pandemi? Apakah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang sementara kita ketahui ketika pandemi kita harus menjaga jarak, seperti itu? Kira-kira ada apa tantangan atau mungkin ada kendala tersendiri terkait perekrutan ini? Ya, pastinya Mas Hamrin, tadi seperti kita ketahui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan itu mengalami kendala juga, apalagi di pengawas TPS. Ini kita rekrut di mana masa kerjanya itu 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan 7 hari setelah hari pemungutan suara. Nah, perekrutannya ini dimulai sekitar bulan November. Nah, ini luar biasa sekali tantangannya di tahun ini, di mana sebelumnya tahun 2019 kita hanya menghadapi kendala masa terkait usia, usia. minimal 25. Minimal 25. Nah, ditambah lagi di tahun 2020 ini kita kendalanya adalah harus kesediaan dari pengawas TPS ini untuk dilakukan rapid test. Rapid test artinya sebelum menjalankan tugas, pengawas harus dilakukan rapid test dulu ya? Iya. Artinya pengawas tersebut tidak serta-merta langsung ke lapangan. Tidak. Artinya Bawaslu sendiri itu peduli terhadap kesehatan dan personilnya tentunya seperti itu. Memastikan nanti pemilih di setiap TPS itu merasa aman bahwa jajaran yang bertugas di tingkat TPS itu sudah dilakukan rapid test. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Baik, hari ini sebetulnya lagi rame itu terkait vaksin. Ya, ini agak menarik sebetulnya. Beberapa waktu lalu saya juga mendapat informasi bagaimana orang-orang heboh terkait bagaimana mencetak kartu vaksin. Nah, berbicara vaksin sendiri, bagaimana dengan Bawaslu Kota Balikpapan? Apakah Bawaslu Kota Balikpapan sudah divaksin atau tidak butuh vaksin atau seperti apa? Pastinya ya Mas, kita butuh vaksin ya, karena kita salah satu lembaga pemerintah, kita harus mendukung program pemerintah. Gitu ya. Alhamdulillah Bawaslu Kota Balikpapan telah melaksanakan vaksin baik itu dosis pertama maupun kedua bagi seluruh jajaran sekretariat. Sudah seluruhnya. Jadi vaksin pertama itu diadakan di tanggal 2 Mei kalau tidak salah. Tanggal 2 Mei. Dan kemudian dijadwalkan ulang 28 hari setelahnya, yaitu tanggal 30 Mei. Jadi alhamdulillah seluruh jajaran Bawaslu Kota Balikpapan telah divaksin. Ibu sendiri sudah divaksin? Sudah. Kartu sudah punya? Tidak dicetak kartunya, tapi ada sertifikatnya. Intinya bukti itu sudah ada ya? Artinya ketika orang ragu sudah vaksin atau belum, bukti itu sudah ada. Bisa ditunjukkan. Baik, luar biasa. Baik sahabat-sahabat Bawaslu, kita sudah membahas beberapa tugas-tugas SDM, tentunya SDM, bagaimana tantangannya, bagaimana proses rekrutmen, dan bagaimana menjalankan pengawasan di masa pandemi. Kemudian sampai akhirnya kita juga membahas terkait vaksin. Bawaslu Kota Balikpapan sendiri ternyata sudah dilakukan vaksin sampai dosis kedua. Ya, dosis kedua ya. Benar sekali. Baik, kita tadi membahas beberapa proses-proses yang dilakukan oleh divisi SDM sampai vaksin yang sudah hari ini yang lagi rame. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini, kira-kira sahabat-sahabat Bawaslu, sahabat-sahabat Opsi Durma pengen mengetahui apa rencana selanjutnya yang dilakukan oleh divisi SDMO Bawaslu Kota Balikpapan, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Bawaslu di rumah. Iya, yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan adalah di non tahapan ini ada kita memperkuat sumber daya manusia di jajaran sekretariat, di mana kita berusaha meningkatkan kapasitas bagi staf Bawaslu. Dalam hal ini kita sekarang nggak bisa semuanya ke kantor gitu ya, ada aturan untuk WFO dan WFH. Jadi kita memanfaatkan aplikasi Zoom untuk bisa meningkatkan kapasitas para staf. Setiap minggunya di hari Senin setelah apel kita melaksanakan Zoom meningkatkan kapasitas di setiap divisi. Jadi teman-teman ini bergiliran atau mendapatkan tugas untuk memaparkan apa aja sih yang dikerjakan di setiap divisi, sharing pengalaman, sharing informasi, sehingga staf-staf lain bisa tahu dan
sama-sama belajar. Jadi untuk menghadapi pemilu 2024 kita udah siap gitu Mas. Ya, baik, artinya sahabat-sahabat Bawaslu, sahabat opsi Balikpapan, ternyata meskipun dalam kondisi pandemi dan Bawaslu sendiri diminta untuk menjalankan protokol WFO ya, WFO WFH, tidak menghalangi tugas-tugas Bawaslu ya. Artinya koordinasi itu tetap dilaksanakan, tugas-tugas tetap dilaksanakan seperti yang tadi Bu Kordi sampaikan pada hari Senin. Setiap hari Senin ya, setiap hari Senin diadakan meeting Zoom meeting ya, yang mana nanti dari staf atau pimpinan masing-masing divisi menyampaikan terkait apa yang dilakukan selama pandemi. Artinya pandemi tidak menghentikan tugas Bawaslu, tidak menghentikan kerja Bawaslu. Baik, luar biasa. Baik, sahabat Bawaslu, sahabat opsi Balikpapan, saya pikir obrolan kita sangat menarik dan mungkin memang jika kita berbicara ini panjang sebetulnya masih bisa, cuman masih banyak waktu-waktu ke depan seperti itu ya. Masih ada di lain waktu. Baik, terima kasih Bu Kordif, Bu Farida Asmawana SSI selaku koordinator divisi SDMO Bawaslu Kota Balikpapan, Kordif tercantik satu-satunya Kordif wanita di Bawaslu Kota Balikpapan. Baik, demikian opsi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Bersama rakyat, awas pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.